Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Amma ba'd, ikhwatal iman rahimakumullah. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, al-mustami'in wal mustami'at. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kembali kita diberikan kesehatan, kesempatan serta usia oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa hadir di rumahnya menjadi tamunya dan kita bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai hambanya, yang mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan menjadi amal ibadah yang diterima olehnya, serta ilmu yang kita pelajari menjadi cahaya dalam kehidupan kita dan kebaikan yang akan melahirkan kebaikan yang sangat banyak di dalam kehidupan kita. Kita mengucapkan salat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, keturunannya, serta para sahabat-sahabat yang telah berjuang bersamanya, dan siapapun yang telah mengikuti mereka dengan cara yang baik sampai hari kiamat kelak. Ikhwatul iman, masih dalam pembahasan pelajaran yang ke-17, yaitu tentang at-tahdhiru minasyirki wal ma'asi. Sudah kita bahas 7 perkara yang membinasakan. 7 perkara yang membinasakan: syirik kepada Allah, as-sihir, melakukan perbuatan sihir, kemudian membunuh jiwa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, memakan harta anak yatim, memakan harta riba, kemudian lari dari medan pertempuran, dan yang ke-7 adalah menuduh wanita baik-baik, wanita muslimah, dengan tuduhan yang keji. Ini perkara yang membinasakan kita. Nah, di antara keburukan dan kemaksiatan yang diingatkan oleh Syekh bin Baz dalam kitab Ad-Durus Al-Muhimmah ini adalah wa minha uququl walidain, mendurhakai orang tua. Nabi SAW menyebutkan bahwa mendurhakai orang tua itu adalah bagian dari dosa besar, sebagaimana Nabi katakan, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair, maukah aku tunjukkan kepada kalian dosa di antara dosa besar. Fadzakara minha, Nabi menyebutkan uququl walidaini, hadis muttafaqun alaih, yaitu mendurhakai orang tua itu dosa besar. Di dalam hadis yang lain Nabi SAW menyebutkan la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga orang yang mendurhakai orang tua. Wala mannan, juga tidak masuk surga orang-orang yang menyebut-nyebut kebaikannya, pemberiannya. Wala mudmin khamar, juga tidak masuk surga orang yang pecandu khamar, ya. Wala mu'min bisihir, juga tidak mukmin yang selalu melakukan as-sihir. Di dalam hadis yang senada dengan ini juga, Rasul sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, la'anallahu al-'aqa liwalidayhi, Allah melaknat, laknat itu apa? At-tardu min rahmatillah, ya, tertolak dari rahmat Allah. Siapa orang yang tidak membutuhkan rahmat Allah? Rahmat itu dibutuhkan oleh siapapun, namun orang yang terlaknat jauh dari rahmat Allah. Ya. At-tardu min rahmatillah, atau turida min rahmatillah, ditolak dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang mendurhakai orang tua itu adalah orang yang dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah melaknat, siapa lagi yang bisa mendatangkan rahmat? Ya. Maka di antara bentuk, ya, kedurhakaan itu seperti apa?
Ya, seperti jahadun lil jamil. Kita menolak kebaikan orang tua kita, ya, kemudian kita mengingkari kebaikan-kebaikan mereka. Kita tidak mau berlaku ihsan kepada mereka, dan kita mendurhakai, ya, mendurhakai mereka. Banyak hal, ya, banyak contoh. Kita meninggikan suara kita, atau kita dengan cara membangkang kepada orang tua kita, atau tidak mau memberi dan membantu mereka, atau tidak mau menjenguk dan melihat mereka, dan sebagainya. Banyak hal. Orang-orang yang mendurhakai orang tua, yang tidak menghargai kebaikan mereka, yang tidak ingat atas pengorbanan mereka, ya, semena-mena dengan mereka, semena-mena dan mengabaikan mereka. Ini adalah jalan keburukan dan jalan dosa, bahkan dosa besar. Orang-orang yang masih diberikan orang tua oleh Allah, yang masih hidup di tengah-tengah mereka, sungguh ini jalan surga yang seharusnya dengan adanya mereka bisa mendekatkan surga itu kepada kita. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang kerugian bagi seseorang apabila masih ada salah satu dari orang tua atau keduanya, tapi itu tidak bisa menjadikan dia masuk surga. Ikhwafillah, bagi siapapun di antara kita yang masih punya orang tua di dunia ini, maka kejarlah kebaikan yang sangat banyak pada mereka. Ya, ambillah ridha mereka, karena ridha mereka sebab ridhonya Allah kepada kita. Ya. Ambillah kasih sayang mereka, karena kasih sayang mereka sebab kasih sayang Allah kepada kita. Nah, oleh kerana itu ikhwafillah rahimakumullah, andai orang tuanya sakit, jenguk. Andai orang tuanya jauh di telepon. Andai dia dekat dengan kita, selalu buat dia gembira dan senang hati dengan kita. Karena sesungguhnya perkara membuat hati orang tua senang bukannya dengan uang, tapi dengan akhlak, dengan ucapan, dengan sikap kita yang menghargai dia, ya, atau menempatkan di tempat yang layak di rumah kita. Bila ia datang, kita sambut, kita berikan makanan yang ia sukai, ya, kita dudukkan di tempat yang ia sukai. Jangan dibebankan dengan pekerjaan-pekerjaan yang membuat dia jengkel. Hargai pendapat mereka. Ya, selama itu tidak berbenturan dengan syariat, maka kita dengarkan dan kita iakan. Ikhwafillah rahimakumullah, maka di antara dosa besar adalah mendurhakai orang tua. Kemudian Syekh bin Baz menyebutkan di antara dosa besar atau di antara maksiat yang lain adalah qati'atur rahim. Ia memutuskan hubungan rahim. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fa hal 'asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Ulaika alladhina la'anahumullahu fa asammahum wa a'ma absarahum." Apabila kalian telah berkuasa, kemudian berpaling dan membuat kerusakan di muka bumi ini, kemudian kalian memutuskan hubungan rahim kalian, itulah mereka orang-orang yang dilaknat oleh Allah, yang kemudian mereka tulikan telinga mereka, yang Allah tulikan telinga mereka dan Allah butakan mata mereka. Bayangkan, orang-orang yang memutuskan hubungan rahim itu tak punya rasa, tidak peka, mata mereka buta. Artinya bukan buta tidak bisa melihat, tidak bisa melihat kebaikan, gitu kan? Dan tidak bisa mendengar nasihat. Terpaling dari kebaikan-kebaikan. Maka itulah Nabi SAW juga memberikan ancaman, la yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Jangan dikira orang yang suka memutus hubungan rahim itu akan mudah masuk surga. Tidak. Nabi mengatakan, la yadkhulul jannah qati'atur rahim, yang memutuskan hubungan rahim. Siapa mereka? Ini orang-orang yang terpaut dengan kita, ya, nasabnya. Seperti kita kakak beradik misalnya, itu rahim kita. Orang yang satu ibu satu ayah, ada keluarga. Tapi dengan mudah, dengan perselisihan paham, mungkin karena ada pembagian ataupun mungkin masalah kehidupan, dengan mudah itu diputuskan. Tidak saling tegur sapa, tidak saling jenguk, tidak saling membantu. Ikhwafillah rahimakumullah, Nabi mengancam la yadkhulul jannah. Keimanan itu dipertanyakan.
Tidak sempurna kata Nabi SAW, dan tidak masuk surga dia. Ini kalimat Nabi ini. Maka jangan mudah kita untuk berkata putus hubungan kita, putus persaudaraan kita, jangan. Karena itu kalimat bukan kalimat ringan. Itu akan berakibat buruk nanti sampai di akhirat kelak. Di antara bentuk qati'atul rahim itu ikhwah fillah, al-iza, menyakiti saudaranya, yang membuat saudaranya tidak nyaman, tidak senang. Mungkin dari sisi pekerjaan kita tidak sama, apalagi penghasilan. Dan jangan buat saudara kita ini tidak senang dengan kita. Ya, bahagiakan dia. Ya, bahagiakan dia. Kemudian adamul musa'adah, di antara bentuk qati'atul rahim, tak pernah kita mengulurkan bantuan. Tidak pernah kita memberikan sesuatu yang bisa meringankan kehidupan dia, tanpa ada sedikit pun rasa di hati kita ingin membantunya. Wal ma'unah, juga tidak pernah memberikan pertolongan. Wa adamul ihsan, tidak berbuat ihsan kepadanya. Saudara kita yang barangkali dari sisi ekonomi tidak sama, kita saling memberikan perhatian. Ya. Berikan saat-saat dia membutuhkan, dia datang kepada kita, sambut dengan kebaikan, dengan wajah yang berseri-seri. Ulurkan apa yang bisa kita ulurkan. Berikan bantuan. Kalau dia ada hutang, ringankan hutangnya. Kalau dia menginginkan ini, maka berikan padanya. Karena ini usaha dalam menjaga rahim kita. Ya. Qala al-Iraqi, qati'atul rahim huwa al-isa'atu ila rahim. Memutuskan hubungan rahim itu adalah berbuat buruk kepada rahim. Berbuat buruk, ya, kita kepada rahim kita. Wa qala ghairuhu takunul qati'atu bitarkil ihsan. Memutuskan hubungan rahim itu adalah dengan meninggalkan berbuat baik kepadanya, tidak berbuat baik sama sekali. Seakan tidak bersaudara. Tidak ada hubungan darah, tidak hubungan rahim, seakan-akan. Ihsan itu tidak pernah dirasakan oleh saudaranya. Ikhwah fillah rahimakumullah. Sesungguhnya kekeluargaan itu adalah mata rantai kebaikan yang mesti kita jaga. Ya. Mata rantai kebaikan yang mesti kita sambungkan terus. Orang bukan hanya sekedar harta yang dibutuhkan, tapi sikap yang baik itu lebih utama terkadang. Kalau ucapan jangan selalu menyakiti hati. Ucapan jangan selalu merendahkan. Ucapan jangan selalu membuat orang itu jauh terasa hanyut dalam dadanya, panas di dadanya dengan ucapan-ucapan saudara-saudara. Jangan. Jaga, sambut, hubungkan kebaikan itu terus sampai anak, keluarga, dan keturunan kita. Nah, ikhwah fillah rahimakumullah, qati'atul rahim dengan meninggalkan berbuat baik, dan wa qati'atul rahim yuqaf amaluhu. Qala alaihi wasallam, inna a'mala bani adam tu'arad kulla khamisin lailatal jum'ah fala yuqbal amal qati'ir rahim. Tidak hanya diancam tidak masuk surga, tapi orang yang memutuskan hubungan rahim adalah amalnya tertolak. Setiap amal anak Adam ini, kata Nabi, diangkat kepada Allah, diperlihatkan setiap Kamis malam Jumat. Fala yuqbal amal qati'atir rahim, maka tidak diterima amal perbuatan orang-orang yang memutuskan hubungan rahim. Ikhwah fillah rahimakumullah, sudahlah, apa yang sudah terjadi selesaikan. Mumpung kita sekarang ini di bulan Sya'ban, bulan Sya'ban, dan ada keutamaan yang sangat luar biasa di bulan Sya'ban ini, di mana kita harus berusaha untuk berdamai, berislah antara sesama kita. Sebagaimana Nabi mengatakan, innallaha la yattali' ala al-'abdi fi lailatin nisfi min Sya'ban. Allah Subhanahu wa taala melihat hambanya pada malam nisfu Sya'ban. Dan Allah akan ampunkan seluruh hambanya kecuali dua jenis manusia. Yang pertama,
orang-orang al-musyrik billah, yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum nisfu Sya'ban, bertaubatlah segera. Siapapun dari kita, dari hamba Allah, saudara-saudari dimanapun berada, yang masih melakukan kesyirikan, segera bertaubat dari dosa syirik dan tinggalkan sebelum nisfu Sya'ban, agar kita mendapatkan hadiah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, al-musyahin, yang masih bermusuhan, masih bertikai antara sesama, antara sahabat, tetangga, kemudian orang-orang yang yang selalu dalam komunikasi dengan dia, apalagi dengan saudara kandung, kakak beradik. Itu lebih utama untuk kita clearkan, kita selesaikan, kita damaikan. Jangan lewatkan malam nisfu Sya'ban tapi kita masih bermusuhan. Malam itu semua orang diampunkan oleh Allah kecuali dua jenis manusia ini. Orang-orang yang masih melakukan kesyirikan dan orang-orang yang masih dalam pertikaian dan permusuhan. Maka sebelum melewati nisfu Sya'ban, relakanlah saudaranya. Kita relakan saudara-saudara kita, dan kita pun meminta maaf kepada saudara-saudara kita. Mungkin ada haknya yang terambil, direlakan, minta relanya. Kalau tidak rela, kita berikan gantinya. Barangkali ada ucapan yang membuat dia tersinggung, kita minta maaf. Atau barangkali ada sikap yang membuat dia tidak nyaman, maka kita hadir untuk meminta ridhanya. Ikhwafillah rahimakumullah, agar kita mendapatkan keutamaan malam tersebut. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, "Ma min dzambin ajdar min ayaj'al Allah li sahibihi al-'uquba fid dunya 'ala ma yudakhiruhu lahu fil akhirah min al-baghi wa qati'atir rahim." Bahwa tidak ada orang yang melakukan dosa yang dengan dosa ia lakukan itu, ya tidak Allah berikan hukumannya di akhirat, tapi Allah dahulukan di dunia ini. Di antaranya al-baghi dan qati'atul rahim. Al-baghi adalah orang yang melakukan kekejian, keburukan. Dan yang kedua adalah orang yang memutuskan rahim. Jadi itu bisa jadi azabnya itu di dunia. Allah sempitkan hartanya, Allah sempitkan kehidupannya, Allah berantakan urusannya, Allah cerai-beraikan masalah kehidupannya. Itu semua orang-orang yang memutuskan hubungan rahim itu akan terancam di dunia. Tidak hanya di akhirat kelak, tapi di dunia urusannya tidak akan selesai. Tidak akan beres, tetapi berantakan urusan dia. Ikhwafillah rahimakumullah. Maka agar kita terhindar dari hal-hal yang seperti ini, maka perbaiki hubungan kita sesama hamba Allah, karena itu adalah hak saudara kita kepada kita, dan perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwafillah rahimakumullah, ini adalah dosa yang buruk, di antaranya adalah qati'atul rahim, yang mesti kita hindari dan mesti kita bersama-sama islah dan kita damaikan, kita perbaiki hubungan kita sesama kita. Kemudian di antara dosa yang diingatkan oleh Syekh bin Baz, syahadatuz zur, yaitu apa? Persaksian dusta. Orang-orang yang selalu memberikan persaksian tetapi dia berdusta. Allah Ta'ala menyebutkan dalam sifat hamba-hambanya yang beriman, walladzina la yashhaduna zur, yaitu mereka tidak memberikan persaksian dusta. Jangan sekali-kali kita memberikan persaksian bohong, tidak jujur, ya, karena itu adalah bukan sifat hamba Allah yang beriman. Andai nanti ini Pak Yogi diminta saksi sesuatu gitu ya, maka berikan yang sebetulnya, yang kita tahu. Karena apabila, ya, saya pernah memberikan persaksian dan itu saya tahu betul proses, ya, ceritanya, dan saya sebagai orang yang diminta, maka saya memberikan persaksian kepada orang yang saya kenal dan itu dekat dengan saya. Sampai setelah itu, dia sebelum persaksian dia menelpon, tolong bantu saya. Saya bilang, saya akan bantu sesuai dengan yang saya tahu.
Ya, sampailah di depan persidangan, saya memberikan persaksian. Menurut dia, persaksian saya itu memberatkan dia. Saya bilang, akhi, dan saya maaf. Tidak mungkin saya akan berdusta dalam persaksian saya karena itu adalah dosa. Tolong dimaklumi. Kedekatan kita, persahabatan kita tidak membuat saya berdosa. Jangan membuat saya termasuk orang-orang yang memberikan persaksian ya dusta terhadap apa yang saya tahu. Maka karena biasanya kita disumpah, ya diambil sumpah untuk memberikan persaksian dan berikan apa ada yang kita tahu. Jangan kita ya membalikkan fakta dan realita dari yang sebenarnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan di dalam hadis Abi Bakrah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum bi akbaril kabair, maukah aku tunjukkan kepada kalian dosa besar? Al isyraku billah, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, wa uququl walidain, ya. Kemudian dia juga mendurhakai orang tua, wa qauluz zur, ya perkataan dusta, wa syahadati zur, ya kemudian persaksian dusta. Fama zala yukarriru hatta qulna laita sakat. Nabi mengulang-ulang perkataan ini. Kami para sahabat berharap alangkah Nabi tidak mengulang-ulangnya. Ini artinya menunjukkan perkara itu sangat luar biasa. Ya, perkara yang diulang-ulang Nabi itu perkara yang besar tentunya, bukan perkara ringan. Dalam kehidupan kita ikhwafillah, ini kan hal-hal yang selalu ada dan selalu berproses dalam kehidupan kita. Sulit bagi manusia untuk menghilangkan begini. Tapi kita berharap kepada Allah setiap pagi, setiap sore kita berdoa agar kita dijaga dari hal-hal seperti ini. Ya. Dari perbuatan-perbuatan syirik kepada Allah, mendurhakai orang tua, berkata dusta, ya, karena biasanya berkata dusta itu kalau sudah dimulai akan melahirkan dusta. Orang kalau sudah berbohong, untuk menutupi kebohongan pasti berbohong lagi. Makanya kebohongan akan melahirkan kebohongan berikut. Itu sudah pasti. Iya kan? Kalau sudah memulai sesuatu dengan dusta, ya, maka untuk menutupi dustanya pasti dia berdusta lagi. Dan terus berdusta lagi. Begitulah terikat dengan mata rantai syaitan tadi. Kemudian dia selalu akan jatuh kepada kubang dosa dan ya dusta tadi. Maka ikhwafillah rahimakumullah, sampai Nabi mengatakan, silakan Anda bercanda, kita bercanda, tapi jangan sampai canda pun tidak boleh berbohong. Berbohong itu kan membuat saudara bercanda itu membuat saudara kita bahagia, iya kan? Bercanda membuat saudara kita ketawa, senang, nyaman. Tapi membuat saudara kita ketawa, nyaman, bahagia, tidak boleh berbohong. Ya, candalah dengan sesuatu yang mubah, jangan membuat sesuatu yang dengan candaan yang mendatangkan dusta. Baik. Al-Imam Az-Zahabi mengatakan, syahadatu zuri qad irtakaba al-'adhaim, ya persaksian dusta itu telah melanggar dosa besar. Ya, ikhwafillah rahimakumullah. Inilah ya di antara dosa-dosa besar selain yang sudah kita sebutkan, yaitu tentang 7 perkara yang membinasakan, ditambah oleh Syekh bin Baz dengan mendurhakai orang tua, kemudian memutuskan hubungan rahim, serta memberikan persaksian palsu atau persaksian dusta. InsyaAllah akan kita lanjutkan dengan perkara-perkara yang lain yang juga mesti kita pahami, dan mudah-mudahan kita terhindar darinya sehingga kita tidak termasuk kepada dosa-dosa besar yang membinasakan kita dalam hidup ini. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam, wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.